يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول وأتموا الحج والعمرة لله. اللهم ارحمنا بالقرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل وزن الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari yang penuh barokah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa menghadiri yaitu salat sunat Idul Adha, sunat muakkadah, hampir diwajibkan. Ini semata-mata adalah anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita ini dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terima atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khotib, tidak bosan-bosan di mana saja. Yang namanya khotib mengingatkan pada diri sendiri, wasiat pada diri sendiri, dan wasiat kepada yang mendengarkan, terutama jamaah yang ada di lapangan ini. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berusaha yaitu meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah larangan apa yang istilahnya adalah makruh, kita tinggalkan semuanya. Inilah yang selalu disebut oleh khotib at-taqwa, at-taqwa, at-taqwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Waktu yang mungkin singkat ini karena sesungguhnya Idul Adha ini dipersingkat baik sholatnya maupun khutbahnya seperti itu karena sesungguhnya, dan juga disunahkan tidak usah sarapan karena tidak dipercepat. Setelah ini kita menyembelih binatang ternak atau binatang kurban lain daripada Idul Fitri. Kita disunahkan untuk sarapan dulu karena waktunya juga agak siang, tidak apa-apa seperti itu. Bapak ibu-ibu muslimin muslimat yang berbahagia, kita tidak lepas daripada Idul Adha ini adalah sosok pemimpin, yaitu oleh sebab itu pagi hari ini saya membawakan satu judul yaitu menapak tilas yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Ismail. Oleh sebab itu menteladani perjuangan Nabiullah Khalilullah Ibrahim dan Ismail dalam menegakkan syariat Allah, juga dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, perlu kita teladani. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini cocok dengan bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kamar-kamar surga bagi para hambanya yang hari ini atau yang bulan ini bisa
haji, tapi dengan syarat ini adalah haji yang mabrur. Tetapi balasan haji mabrur ini adalah digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah haji kemudian diterima oleh Allah hajinya, tetapi lupa sholat, katanya juga yang laki-laki di atas lutut, ya, kemudian nggak pernah jamaah, atau mungkin melakukan yaitu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka haji yang mabrur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebab itu saya akan menyampaikan perjalanan haji dari tahun ke tahun sama saja, nggak ada perubahan. Tetapi untuk tahun ini, ibu-ibu, bapak, saudara, memang ada keganjilan. Ya, dari wukuf ini adalah yaitu diadakan kemarin pada waktu hari Sabtu. Oleh sebab itu kita tidak mempertanyakan masalah itu, tetapi saya akan menyampaikan apakah yang dinamakan haji itu bagaimana. Maka perjalanan haji adalah kalau jamaah sudah berada di pondoknya masing-masing, ada di Mekah terutama, nanti adalah tanggal 8 ini sudah siap-siap untuk menapak tilas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah adalah mempersiapkan bekal. Ini dulu Rasulullah Muhammad SAW. Jarak antara Mekah dan Mina itu adalah kurang lebih 7 km. Mengapa di sana? Yaitu di malam 9 Dzulhijjah ini adalah di Mina, di tenda atau di perkemahannya itu, di sana memperbanyak zikir, doa, banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sambil menunggu yaitu adzan maghrib 1 malam di Mina. Pagi harinya siap-siap untuk berangkat ke Arafah. Sedangkan jarak antara Mina dan Arafah kurang lebih 15 km. Naik bis, kalau dulu Nabi Muhammad SAW naik kuda betina mungkin. Apa di Arafah mengapa para jamaah? Tidak lain adalah wukuf. Wukuf yaitu pelaksanaan wukuf atau waktu wukuf adalah yaitu setelah matahari sudah gelincir atau zawal. Itu mulai dengan diawali yaitu diadakan khutbah dan sholat zuhur dan asar di jamaah qashar. Di tenda atau di kemah itu seperti kita ini mengadakan sholat sendiri-sendiri. Rombongan kita juga sholat sendiri, jamaah sendiri. Rombongan yang lain juga begitu. Nah, ini pelaksanaan atau waktu wukuf adalah yaitu diawali dengan khutbah dan sholat zuhur dan asar di jamaah qashar. Dan setelah itu sudah menunggu nanti antrian pergi ke Muzdalifah. Jadi nanti maghrib sudah harus keluar semua dari Arafah. Oleh sebab itu semua jamaah haji dari mana saja apabila tidak pergi ke Arafah, maka hajinya tidak sah atau batal. Karena al-hajju Arafatu, Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni haji itu adalah hadir di Arafah. Maka bagi kaum muslimin muslimah jamaah haji yang sakit parah bahkan sakaratul maut itu mesti masih dibawa ke Arafah. Yaitu sudah diterangkai dan sebagainya, mungkin macam-macam ya, sakaratul maut itu tetap dibawa ke Arafah. Karena kalau nggak dibawa ke sana hajinya tidak sah. Baiklah, setelah itu sudah boyongan semua, diusahakan nanti sholat maghrib dan isya di jamaah qashar di Muzdalifah. Jarak antara Arafah dengan Muzdalifah itu juga sekitar 7 kilo. Itu pun ada yang berjalan kaki karena antrian bis yang mungkin nunggu bis lama. Saya dulu pada waktu tugas haji tahun 2009
saya juga sempat jalan dari Arafah ke Muzdalifah, jalan kaki. Tidak hanya itu, saya dari Mina, dari Mekah, dari Masjidil Haram saya berjalan kaki ke Mina juga 7 kilo. Itu hanya 1 jam saya jalan. Sudah, mengapa jamaah haji di Muzdalifah? Yaitu sambil menunggu jam 12 malam lebih, karena nanti setelah jam 12 lebih 2 menit atau 3 menit atau seperempat nanti boyong ke Mina. Di Muzdalifah para jamaah haji sambil mempersiapkan, yaitu mengambil kerikil. Nah, sudah disiapkan oleh kerajaan pemerintah Saudi kerikil-kerikil bagi jamaah haji yang menghendaki nanti itu nafar awal, maka cukup mengambil kerikil, batu kerikil itu 49 saja. Sedangkan bagi para jamaah haji yang menghendaki nanti nafar sani, maka disiapkan kerikil 70 kerikil. Nah, jam 12 sudah, karena mabit itu syaratnya di situ nggak boleh nanti jam 11 kemudian berangkat ke Mina, nggak boleh. Ya, menunggu jam 12 malam dulu, lebih 1 menit atau 3 menit baru nanti boyong ke Mina. Kenapa di mana? Apa di Mina? Mina menurut bahasa Arab di sana adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Seperti itu. Jarak antara Muzdalifah dan Mina juga kurang lebih 7 km. Dulu Rasulullah Muhammad SAW yaitu dari Muzdalifah ke Mina juga seperti itu. Nah, inilah mengapa di Mina bagi para jamaah nanti karena sudah tanggal 10 Dzulhijjah, maka Rasulullah para jamaah haji berbondong-bondong menuju Jamarot, yaitu balang jumroh Aqobah dengan membawa persiapan 7 butir kerikil saja. Nanti langsung sampai di sana. Perjalanan juga ada yang jauh, ada yang 11 kilo, ada yang 3 kilo, dan yang paling dekat mungkin 1 kilo. Di sana. Dilimpahlah jumroh Aqobah itu. Kemudian tanggal 11-nya yaitu setelah membalang jumroh Aqobah ini, nanti para jamaah sudah balik ke tendanya atau kemahnya, kemudian nanti bisa tahallul awal. Jadi apa yang diharamkan sebelumnya, maka hari itu halal kecuali kumpul dengan istrinya, nggak boleh. Meskipun sudah halal. Kemudian tanggal 11 yaitu hari Tasyrik, maka jamaah haji seluruhnya juga berbondong-bondong lagi menuju Jamarot. Perlunya apa? Yaitu membalang jumroh. Ketiga jumroh yaitu ula, wusta, dan Aqobah. Persiapan kerikilnya adalah 21, artinya 7 kali 3. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, saya punya sejarah. Tetapi tanggal 11-nya saya pertama membalang adalah jumroh ula. Kemudian yang kedua adalah kita membalang jumroh wusta. Di tembok atau di tiang itu adalah saya menghantam sekali, belum melihat ada gambar di tembok itu atau di tiang itu. Tetapi setelah saya lempar pertama, kemudian saya melihat di tembok seperti itu atau di tiang yang kita hantam itu adalah ada satu gambar. Gambar itu adalah berwajah hidungnya mancung atau hidungnya panjang, atau saya katakan pada waktu itu adalah mungkin orang barat. 6 kerikil saya itu saya hantamkan gambar kosong itu. Sementara teman saya 18 orang kurang lebih itu petugas itu saya tunjukkan, Pak, itu ada gambar Pak. Gak ada yang melihat sekian banyak. Padahal 6 kerikil saya hantamkan tetap ada di situ. Tetapi gambarnya itu adalah gambar kosong. Artinya itu bisa begini, ya, nggak nampak nggak nampak rambutnya, nggak nampak pakaiannya, tapi kelihatan. Tapi gambarnya itu adalah gambar tidak pakai baju dan sebagainya, dan duduk jongkok begini. Itu gambar di jumroh wusta atau jumroh yang kedua. Dan sudahlah, ini cerita ya. Wallahu alam apa itu? Apakah memang setan? Wallahu alam. Kita lanjutkan. Setelah kita selesai malam wusta, ula wusta, kemudian Aqobah, kita balik, yaitu para jamaah balik ke tendanya masing-masing. Kemudian hari yang ke
tanggal 12 Tasek ini jamaah juga balik lagi ke Jamarat untuk yaitu membalang 3 jumroh tadi, ula, wusta, akbar. Nah, ini bagi kaum muslimin muslimat jamaah haji yang menghendaki nafar ula sudah cukup setelah membalang hari yang ketiga atau tanggal 12 itu bisa boyong ke Mekah sebelum maghrib. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup 49 batu yang dihantarkan. Sementara bagi para jamaah yang menghendaki yaitu nafar sani, maka nunggu nanti terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, yakni masih tetap membalang jumroh ula, wusta dan akobah. Inilah kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, banyak cerita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal yaitu mengapa ada ula, ada wusta, ada akobah. Maka ini menampak jelas bahwa kenapa Nabiullah Khalilullah Ibrahim pada waktu yaitu diganggu oleh setan, karena Nabi Ibrahim adalah bermimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, tetapi perintah itu adalah dilaksanakan oleh Ibrahim dan anaknya. Pada waktu dia berjalan di Jamarat itu adalah di Jamarat jumroh ula, dia dihentikan oleh setan. Kemudian dibisiki atau dilobi, hai Ibrahim, apakah kamu ini? Oh, kamu kan orang soleh, kamu kan orang baik, satu-satunya anak, mengapa mau akan kamu sembelih? Tidak dibudek oleh Ibrahim, dihantanglah dengan kerikil tersebut. Itu 7 kerikil hantarkan kepada setan yang melobi-lobi tersebut. Jalan lagi ke arah yaitu jumroh wusta, jumroh yang kedua juga diikuti oleh iblis atau setan tadi, juga dilobi. Hai Ibrahim, bagaimana perasaan antum itu, bagaimana? Anak yang ganteng, soleh, sudah mulai bisa berusaha dan sebagainya, sudah balik dan sebagainya, kok mau disembelih? Gak gubris dibilang ganteng, 7 kerikil lagi. Terus jalan lagi menuju ke jumroh akobah. Jarak antara jumroh wusta dan akobah ini sekitar 247 meter, agak jauh. Sementara jarak antara jumroh ula pertama, kedua itu hanya 200 meter. Ini diganggu oleh jin lagi, setan lagi. Ya, dikatakan lagi, wahai Ibrahim, antum sudah terkenal di mana-mana, antum adalah utusan Allah, antum adalah nabi. Kenapa kamu kan larangan membunuh anak dan dosa besar itu? Gak digubris apa saja perkataan apa rayangan gombal oleh setan itu, gak digubris oleh Iblis, malah dihantam kerikil 7 kerikil itu. Sudahlah, lari. Kemudian inilah cerita daripada itu. Kemudian dalam hal ini adalah ada juga yaitu ibadah di mana yang selama ini juga kita amalkan, tidak hanya sholat, yaitu juga menyembelih binatang kurban. Di sanalah tempat penyembelihan binatang kurban, baik itu kurban daripada karena denda atau dam maupun biasa berkurban atau karena bersyukur dan sebagainya, semuanya mereka dibeli atau dipotong di Mina itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sudahlah tanggal 13 bagi yang nafar sani sudah selesai. Sebelum maghrib kita sudah jamaah haji sudah boyong ke Mekah. Apa yang dikerjakan di Mekah yaitu mempersiapkan diri, langsung nanti siap-siap menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ibu-ibu bapak, pengalaman ini perlu juga dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami, santriwan santriwati. Kalau kita bisa tawaf ya 7 kali melilit Ka'bah itu, ya, kalau kita bisa mepet dengan pagar Ka'bah ini biaya ditempuh 3 menit sudah sampai. Ini dari Hajar Aswad
Nih, terus. Nah, ini hanya 3 menit. Kalau 3 menit kali 7 hanya 21 menit sudah selesai, yaitu tawaf atau melibatkan 7 kali. Ini. Tapi kalau sudah melebar di sana bisa 8 menit. Nah, ini Haji sudah Darsono ini sudah pernah praktek dengan saya. Di lantai 2 9 menit, di lantai 3 9 menit. Di atas sendiri yang nggak ada payungnya itu adalah malah juga cepat karena mayung begini. Yang paling jauh adalah lantai 2 dan 3 karena menjauh, bisa 8 sampai 10 menit baru selesai tawaf. Udah, setelah sholat itu tawaf sudah selesai, rampung semuanya, maka masih ada lagi kegiatannya itu menuju ke sa'i atau mas'a, tempat sa'i ngalor ngidul 7 kali. Tetapi setelah tawaf itu adalah berbagai macam, juga sholat, yaitu 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, karena sesungguhnya di situ ada 7 tempat yang mustajabah. Tidak hanya di Multazam saja, tapi ada 7 tempat, termasuk di bawah talang emas itu juga termasuk tempat yang mustajabah. Kemudian kita menuju ke mas'a atau tempat sa'i. Sebelum kita sampai sana, kita menuju ke air Zam-Zam dulu. Di sana kita disunahkan minum air Zam-Zam. Maka seluruh jamaah nanti jangan meninggalkan doa. Minum air Zam-Zam itu ada doa khusus. Lain lagi, kalau kita minum air biasa ini, air mineral ini adalah cukup Allahumma barik lana saja. Tetapi kalau ini air Zam-Zam, bisa kita membaca yaitu doa khusus air Zam-Zam, dan juga bisa membaca Allahumma barik lana. Makanya nanti kalau nanti nggak hafal doanya minum air Zam-Zam, maka bisa baca karena ada buku panduannya. Jangan sampai tertinggal. Tidak hanya di Mekah atau di Masjidil Haram minum air Zam-Zam berdoa, tapi di rumah kalau memang punya, ya juga sebelum minum itu juga harus minum berdoa, yaitu khusus doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina benar. 3 gelas ini kalau bisa 3 cegukan, nggak bisa 7 atau 5 tegukan, terserah. Disunatkan yaitu 3 tegukan meskipun sedikit. Dah, sudahlah, selesai minum semuanya, kita menuju ke sa'i. Sa'i adalah berjalan 7 kali putaran, diawali dari Safa ke Marwah. Safa Marwah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir adalah di Marwah. Mengapa di Marwah? Nanti berdoa macam-macam dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan tahallul, yakni halal apa saja sebelumnya yang diharapkan. Diikuti dengan menggunting sebagian rambut. Sebagian rambut. Bagi para wanita atau bagi jamaah yang belum pernah tahallul atau belum pernah umroh, belum pernah haji, nggak boleh motong rambut mentang-mentang bawa gunting. Ya, belum pernah umroh, belum pernah haji, kemudian dipotong sendiri. Nah, ini nggak wajar, nggak boleh. Harus yang motong itu adalah orang yang sudah pernah umroh atau tahallul, motong rambut. Nah, yang pas adalah nanti suami istri yang dua-duanya nggak pernah haji, nggak pernah umroh, maka mintalah si suami kepada temannya, tolong rambut saya digunting. Nah, setelah sudah digunting, ya suami ini bisa gunting istrinya. Ya jangan dibuka. Pernah bu, ya di sana ada, ya mau tahallul buat orang perempuan itu dibuka sifatnya, wah pada orang-orang. Ya, seperti itu. Ya, makanya malah saya gaji itu perlu seperti itu. Masa tahallul untuk rambut wanita copot jilbabnya, orang Arab. Itu. Kemudian juga disunahkan untuk berdoa, yaitu sebelum memotong rambut. Jadi doanya singkat saja, jangan doa yang panjang-panjang. Boleh jadi membaca sebelum memotong rambut ini adalah Allahumma ja'al likulli sya'ratin nurun yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan sehelai rambut
kiamat nanti. Nah itu dipotong mak cekrit kanan ya, mak cekrit kiri, mak cekrit depan, mak cekrit belakang. Itu tambah baik. Nah setelah itu kalau menghendaki gondol pacul, nah silakan. Ya, itu akan lebih baik karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah punya doa khusus kepada orang yang potong gondol lontos. Maka jangan hemat-hemat saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku. Di sana ada yang hemat, rambutnya cantik, habis potong cantik, di sana nggak mau gondol, masya Allah, rugi dunia akhirat. Banyak itu jamaah umroh berapa kali nggak pernah digondol, masya Allah. Padahal pahala. Rasulullah khusus mendoakan bagi orang yang tak halal atau potong gondol pacul itu. Nah, selesailah sudah, yaitu haji. Ibadah haji sudah selesai, tapi nanti juga ada yaitu bagi para jamaah ada tawaf wada. Jadi tawaf wada itu juga diwajibkan, yakni tawaf pamitan kepada dari Ka'bah maupun tanah suci. Ya, jadi ibu-ibu, bapak, para jamaah semuanya adalah melaksanakan seperti itu. Oleh sebab itu, hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah memenuhi syarat dan rukun ibadah haji maupun umroh, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah jauh-jauh sudah mengingatkan, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah setelah niatnya sudah begitu, nggak karena siapa-siapa, maka yang sesuai syarat punya semua dipenuhi, insya Allah hajinya diterima. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila umrati kafaratun fima bainahuma. Artinya umroh yang pertama dan umroh yang kedua, antara umroh pertama, kedua atau seterusnya dan seterusnya, itu adalah sebagai kafarat, penghapus dosa di antara keduanya. Bapak ibu saudara yang berbahagia, di sana bisa umroh bolak-balik. Kalau ada pedoman di sana itu nggak boleh umroh bolak-balik, itu keliru. Karena apa? Karena umroh di sana itu belum tentu satu mikot atau tempat niat. Bisa 3 kali, 4 kali berlainan yaitu mikotnya. Bisa nanti mikot di Tanim, ya, bisa mikot di Jirona, bisa mikot di Hudaybiyah dan lain tempat yang diresmikan oleh pemerintah Saudi. Jadi nggak mengapa. Sebab itu al-umroh ila kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh yang pertama, ya, dan umroh yang kedua itu adalah penghapus dosa. Bahkan adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Taala, jaminannya adalah jannah, masuk surga. Gak ada balasan ilah kecuali yaitu surga. Inilah yang perlu Bapak Ibu, meskipun maka perlu sekali manasik haji atau sekolah umroh atau sekolah haji, sebagaimana di travel kita ini sudah mewujudkan mengadakan sekian lama, yaitu sekolah umroh atau sekolah haji. Ini perlu diikuti siapa saja, silakan. Meskipun haji itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, tapi ilmu perlu disekolahi haji dan umroh itu. Sebab itu melalui mimbar khotib ini atau mimbar Idul Adha ini, saya mohon kepada semua yang ada, terutama anak-anak santriwan-santriwati yang sudah kelas terakhir, antum kalau keluar dari pondok sini harus mampu, yaitu tahu manasik haji dan umroh. Saya takut nanti di rumah bapakmu atau orang tuamu mau pergi atau saudaramu, dek, cung, ini aku nggak ada umroh, tolong aku ulangin. Jangan sampai ya, pelungap lu, saya nggak tahu Gus, saya nggak tahu Jo, saya nggak tahu nak. Ya, Insya Allah bahaya.
Nanti ustadz-ustadz sini gengsi. Kalau lulus dari sini nggak tahu umroh, nggak tahu manasik umroh, nggak tahu manasik haji. Maka saya ingatkan kepada ustadz-ustadz yang berkaitan dengan ini, terutama bagian fikih, tanggung jawab. Masa lu 6 tahun, 4 tahun di sini praktek umroh aja nggak bisa. Hadirin. Ini nggak tahu karena apa. Sedikit lagi. Jadi haji, jamaah haji dari awal sampai selesai ini adalah di sana menekankan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah haji itu kalau belum berpakaian ihram atau belum niat, maka tidak boleh membaca talbiyah. Bacaan talbiyah memang singkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Segala semua nikmat dan semua kekuasaan, semua puji-pujian, semua nikmat dan semua kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Ini isinya terjemahnya daripada yaitu talbiyah. Inilah jadi semua ritual acara dari pertama sampai kedua tujuannya adalah mentauhidkan Allah SWT. Apalagi pada waktu sa'inan ini yang dibaca adalah takbiran seperti kita ini. Inilah yang perlu saya oleh sebab itu saya atas nama khotib mengajak dan berdoa kepada Allah Ta'ala dan menyuruh pemerintah wasiat kepada semua jamaah agar mulai sekarang yang belum niat umroh dan haji maka segera saja nanti malam niat umroh dan haji, atau setelah ini juga niat umroh dan niat haji. Kalau masalah berangkatnya nggak usah diurus, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah niat umroh, bahkan dikuatkan dengan menabung, dikuatkan dengan menabung di bank atau di koperasi atau dikumpulkan di bawah bantal, nggak apa-apa. Yang penting nanti Allah dan Rasul Allah dan malaikat sudah tahu. Artinya nanti ada niatan dikuatkan dengan sudah menabung. Ini adalah sesuatu yang sangat baik, karena sesungguhnya kalau belum terlaksana haji dan umroh kemudian meninggal dunia, maka ini yang terbaik. Nanti anak cucunya atau ahli warisnya nanti yang memberangkatkan haji maupun umroh, itu yang paling jos. Maka niat itu perlu dan berdoa ya. Jadi mudah saja doanya, ya Allah takdirkanlah saya, keluarga saya, istri saya, anak saya bisa berziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yang bisa haji dan umroh. Seperti itu terus berdoa saja. Terutama santriwan-santriwan ini saya nggak pernah mendengar mereka ini berdoa seperti itu. Penting di masa muda ini adalah berdoa. Kumpulkan doa antum. Mungkin nanti sudah nikah, sudah pernah doa 10 juta doa minta diberangkatkan oleh Allah Ta'ala umroh dan haji. Hadirin jamaah salat yang berbahagia, demikianlah manasik haji. Ya, ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan wajib atau bulan makrab. Oleh sebab itu setelah ini juga kita yaitu menjulur binatang ternak, ya, sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yaitu kita melaksanakan sholat, ini adalah perintah Allah, fasholli, maka sholatlah, yaitu sholat 2 rakaat, yaitu sholat Idul Adha, sunat muakkadah. Kemudian setelah ini kita wanhar, kita menyembelih binatang ternak. Oleh sebab itu berbahagialah, beruntunglah bagi bapak dan ibu dan saudara yang hari ini, yang nanti besok dan sampai hari tasrek bisa menyembelih kambing atau binatang ternak atau sapi. Berbahagialah dan beruntunglah ya. Kemudian bagi termasuk saya dan mungkin yang lain yang belum diberi takdiran oleh Allah hari ini atau besok atau lusa bisa menyembelih, sabar dulu, insya Allah tahun depan nanti bisa berkorban. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan doa khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan pasangan-pasangan kami, istri suami kami, dosa dan kesalahan anak-anak kami, dosa dan kesalahan anak-anak menantu kami ya Allah, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, keponakan-ponakan kami ya Allah, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua mertua kami ya Allah, serta dosa dan kesalahan saudara ipar kami ya Allah, serta keponakan-ponakan kami ya Allah, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan muslimin muslimat ya Allah, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, di antara kami yang hadir ini ya Allah, barangkali ada yang punya penyakit ya Allah, baik penyakit ringan maupun berat ya Allah, baik penyakit fisik maupun non fisik atau psikis ya Allah. Jadi karena apa saja yang kami konsumsi, yang pernah kami konsumsi ya Allah, baik berupa makanan, minuman atau obat-obatan ya Allah, baik obat bersifat kimia maupun herbal ya Allah. Jadi karena semuanya itu ya dengan takdirmu dan izinmu ya Allah, sesuatu yang menjadi penyebab, penawar, penyembuh, penyehat, penghilang semua penyakit atau kejahatan tubuh kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Ghani, ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Allah, Engkaulah Maha Kaya. Ya Allah, Engkaulah Maha memberi rezeki, anugerah rezeki yang banyak, yang halal, yang baik-baik kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, cucu kami, kepada kedua orang tua kami, saudara kami, kepada kedua mertua kami, kepada saudara ipar kami, kepada keluarga kami, kepada kaum muslimin muslimat ya Allah, halalan thayyibah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar rabbal alamin. Ya Allah, takdirlah kepada kami dan semua keluarga kami, jamaah kami, santri kami dan semua kaum muslimin semuanya, takdirkanlah bisa yaitu berziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yakni bisa melaksanakan haji dan umrah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka samiyul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghfir. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah kurang lebihnya. Mungkin banyak kekurangan dan suara serak-serak, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.